وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya setiap 2 pekan sekali kita mengaji dan mengkaji kitab Safinatun Najah, buah karya Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini kita masih mengawali khutbatul kitab, pembukaan kitab terjemah panjenengan. Halamannya adalah halaman 2. Setelah kita membaca basmalah dan menjelaskan akan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim di halaman 1, kita masuk dalam kitab Safinatun Najah ini, masuk dengan ungkapan Alhamdulillah itu di halaman 2. Dikatakan dalam kitab Safinatun Najah ini, halaman 2 bagian akhir, Alhamdulillah, segala puji, lillahi, hanyalah milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, wabihi, dan hanya kepada Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya, atas perkara-perkara duniawi, wadini, dan perkara-perkara agama. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam khutbatul kitab biasanya setelah diawali dengan ungkapan basmalah, biasanya dilanjutkan dengan ungkapan hamdalah. Ungkapan hamdalah ini tidak terlepas dari ungkapan hadis Nabi yang lain. Dalam satu ungkapan hadisnya, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdi lillahi rabbil alamin fahuwa aqta au kama qala. Setiap perkara yang mengandung kebajikan yang tidak diucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, maka kemudian perkara itu sedikit barokahnya. Padahal hadis yang lain yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, ada hadis yang serupa mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au kama qala. Setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, maka akan sedikit barokahnya. Ini bagaimana kok ada 2 hadis yang hampir serupa, semuanya minta dijadikan muqaddimah di awal kitab. Setiap perkara
yang tidak dibacakan, itu semuanya pakai itu. Satu redaksi menggunakan bismillah, satu redaksi menggunakan alhamdulillah. Maka dua hadis ini dikawinkan oleh ulama, digabungkan, dijadikan satu. Pada momen-momen tertentu memang dua itu digabung. Salah satunya adalah di dalam mukadimah kitab ini. Setiap mukadimah kitab biasanya kita tahu ada basmalahnya, ada hamdalahnya. Lek kula panjenengan mengawali sambutan biasanya nggih wonten bismillahi, wonten hamdalahi. Tetapi mungkin di antara kula panjenengan masih bertanya-tanya, tetapi kenapa tidak setiap perkara yang baik kok tidak langsung diawali dengan basmalah maupun hamdalah? Contohnya azan. Azan itu kan perkara baik, kan sunnah, ganjaran itu. Tetapi kan kita tidak pernah mendengar ada orang mau azan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata sih mboten wonten. Sebab ada hadis yang lebih umum dari itu. Kalau memang itu sudah zikir kepada Allah, enggak harus seperti itu. Enggak harus ada basmalah dan hamdalah. Hadisnya umum. Hampir redaksinya pun hampir sama. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi dzikrillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang mengandung kebajikan yang tidak diawali dengan mengucap Allah, asma Allah, tidak menyebut asma Allah, maka perkara itu sedikit barokahnya. Padahal azan ini yang disebut pertama asma Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah dulu. Ya kalau gitu azan nggak usah yang begitu itu. Itu jawaban di antara kita. Setiap perkara yang mengandung kebaikan, kok tapi azan nggak ada bismillahnya, qomat juga nggak ada, karena itu sudah zikir. Kalau sudah zikir kepada Allah, berarti sudah mengawalinya dengan zikir, mboten usah basmalah hamdalah, mboten masalah. Itu menjadi catatan kita, ya, di dalam kehidupan keseharian ada kadangkala ya yang seperti itu. Kados kula jenengan salat. Salat siapa yang mengatakan salat tidak baik? Wong itu fardu kok. Salat 5 waktu ini fardu, siapa yang mengatakan tidak baik? Ya, maka ketika salat yang pertama, rukun salat yang pertama takbiratul ihram, di samping niat ya, dibarengkan dengan niat. Ya, kan Allahu akbar, itu sudah zikir kepada Allah. Jadi enggak harus kemudian Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, enggak harus seperti itu. Ya, kalau toh mau begitu pelan, kemudian usolli fardhul maghrib dan sebagainya, monggo mawon. Tapi itu bukan sebuah keharusan. Nah, artinya di sini di dalam pelaksanaan kegiatan ibadah niku, ya, kalau memang itu secara umum sudah zikir kepada Allah, tidak ada basmalahnya, tidak ada hamdalahnya, ya sampun. Itu sudah mewakili hadis yang sifatnya umum nikawau. Tetapi kalau sifatnya perkaranya mubah, memang idealnya ada basmalahnya. Seperti nopo makan. Ya. Kula jenengan nakam niki tadi. Ya, makan niki ya niku perkara mubah ini. Orang makan itu sebenarnya pokok yang dimakan halal itu perkara mubah itu. Dan tidak ada keharusan di dalam agama kula jenengan dahar niku kedah sehari semalam 3 kali. Niku kan akal-akalan awake dhewe. Kan enggak ada itu. Ya. Ada yang mau makan sehari sekali, nggih boleh. Masyaallah nggih. Jenengan dahar sedina semongi pisan lu hebat. Hebat apa? Ono iki ya.
Ono iki sakjane ya kepingin luwe tapi ono iki. Ya niki. Ya deh. Jadi ada yang kemudian makannya 2 kali, 3 kali. Ya, umpamanya seperti ini, enggak ada batasan. Yang terpenting di dalam agama niku ya kalau sudah merasa kenyang ya jangan makan gitu aja. Jangan dipaksakan yang seperti itu. Nah, kembali kepada bahasan alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata alhamdu segala puji. Alhamdu itu ya adalah merupakan dalam syarahnya dikatakan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid au ghairihi. Yang namanya alhamdu pujian itu adalah fi'lun, perbuatan. Perbuatan yang menimbulkan mengagungkan al-mun'im, Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Dari sisi keberadaannya dia memberikan nikmat kepada al-hamid yang memuji, au ghairihi atau yang tidak memujinya, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan siapapun kepada hamba-hambanya nikmat. Ini kemudian timbul dia kemudian pujian kepada Allah. Baik orang yang mendapatkan nikmat langsung ataukah tidak langsung, dia kemudian mengucapkan alhamdulillah, itulah merupakan perbuatan takzim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan alhamdu itu senantiasa ya bisa diucapkan ya, bisa dengan ungkapan yang kemudian kita sebut dengan ungkapan syukur, bisa diucapkan dengan ucapan lisan, ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah, atau diyakini dengan hati bahwasanya segala kemudahan, segala karunia, segala nikmat kata niki berasal dari Allah. Dan kemudian secara gerakan wujudnya hamdalah itu, alhamdu itu, pujian itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berusaha mencari keridhaan Allah. Itu buktinya orang yang memuji Allah dalam bentuk gerakan. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ungkapan hamd pujian ini ada rukunnya 5, hadirin. Dalam Nailur Raja ini dikatakan walil hamdi arkanun khamsatun. Untuk sebuah hamd pujian itu ada 5 rukunnya. Yang pertama hamidun, orang yang memuji. Kemudian yang kedua mahmudun, mahmud itu yang dipuji. Siapa? Al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi nikmat. Yang ketiga rukunnya hamd pujian itu mahmudun bihi. Contohnya adalah alisan, lidah yang dengan mudahnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sedangkan yang keempat mahmudun alaihi, ya, barang yang dipuji. Kita baru dapat nikmat, ya. Sedangkan yang kelima sighatun, ucapannya alhamdulillah. Nah, ngoten niku. Itu merupakan bagian daripada rukun hamd memuji itu. Ada yang hamid yang memuji, ada mahmud yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Ada mahmudun bihi, ya,
yang digunakan untuk memuji, contohnya lidah, lisan, ucapan. Kemudian yang keempat, mahmudun alaih, barang yang dipuji sehingga keluar pujian kita ya berupa karunia, nikmat Allah. Maka nikmat Allah itu kan jumlahnya mboten terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung berapa jumlah nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung, saking banyaknya nikmat tadi. Sehari semalam berapa nikmat yang diberikan oleh Allah. Loh, kalau begitu ucapan sigat hamdalah kita itu dengan berbagai macam nikmat sebenarnya kurang. Sakjane wek dhewe niki hamdalahnya mengucapkan alhamdulillah niku terus gak mandek hadirin. Sebab nikmat niki mboten mandek diberikan kepada kula jenengan. Ada nikmat hidup, ada nikmat bernafas. Kita bayangkan hadirin, kalau yang namanya oksigen, kula jenengan kedah tuku, waduh, nggawa LPG 3 kilo nglondang kok kadang-kadang. Awake dhewe rada ana ngene kok. Nyimpen 3 mawon. Niki kalau oksigen sing dawa gedhe sing abot iku ya padahal itu hanya untuk berapa jam. Kebutuhan kita bisa jadi berapa tabung LPG, tabung apa itu, udah oksigen itu bisa 2, bisa 3, itu sehari. Dan itu semua diberikan oleh Allah gratis. Hadirin. Harusnya hamdalahnya terus ya. Kemudian kita diberikan nikmat sehat. Sehat itu kan nikmat yang sangat mahal, yang kadangkala orang mboten krasa kalau diberikan nikmat sehat, kecuali sehatnya kemudian dijogok mbek Gusti Allah. Atau nikmat sehatnya dikurangi oleh Allah. Biasanya sehat, kemudian sehatnya dikurangi kalian Gusti Allah. Napa wujudnya? Dikai lara titik ada, lara untu. Iku sing diamuk saomah. Sa RT barang diamuk kabeh. Pokoke wong cedek diamuk. Kenapa? Gini kuwawa. Padahal hanya diberikan sedikit, diambil sedikit. Padahal nikmat sehat kita ini luar biasa. Bertahun-tahun kita merasakan sehat, ya kadangkala tidak terasa, tapi begitu diberikan sakit sehari, 2 hari, 3 hari, sambat Kak lumrah. Itu berarti luar biasa Gusti Allah itu. Lek kasus ngoten niku awake dhewe kemudian merasa Gusti Allah, ya, Gusti Allah pilih kasih, Gusti Allah, ya, tidak lebih yang diberikan oleh Allah, sebenarnya kita ini lebih. Kalau hari ini kita enggak pegang uang, tidak harus ada. Apakah yang namanya uang itu harus yang demikian itu namanya nikmat dan rezeki? Belum tentulah. Ya, berapa banyak orang enggak pegang uang tapi tetap makan. Dan berapa banyak orang yang kemudian pegang duit tapi gak iso ngrasakno duit sebab ngadakno warisan. Ya, dhewe nyekel tok. Ya niki. Nah, kaya bendara iku ya mek nyekel tok dhewe gak iso main bolak-balik pengen delok tok dana iku. Ya gak mungkin deh, enggak deh. Biasanya orang-orang yang amanat seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nikmat sehat luar biasa. Loh kalau sudah begitu, itu luar biasa. Makanya singgarai enak mangan niku bukan jenengan, ya, yang dimakan itu barang yang mahal. Bukan sing dipangan iku teko Kairo, Bang Saleh, Bang Hasan, ya, pokoknya golongane bang-bange wong Arab niku, ya, nasi biryani, nasi mandius macam-macam, gulai kacang hijau niku macam-macam. Ya, belum tentu itu.
kemudian nikmat yang kita makan niku satu adik, awak sehat. Tak ngoten lah Bu. Kalau ibu bapak awak sehat, segotok anget ditambah tempe panas, ya mari ngentas kemudian dipenyetno sambel. Rong piring, telung piring, glegeken sak RT gerung kabeh. Jadi yang menyebabkan nikmat itu bukan menu hadirin. Yang kadang-kadang menunya macam-macam APD kan bola-balik delok online delok tok ini. Mek ngene tok. Gak tahu klik pesan gak delok tok. Apik. Ya. Jadi yang kemudian ya ini menjadi catatan kula jenengan, ternyata awak sehat skalanya nikmat. Ibadah ya iso nikmat, ibadah iso tenang, kerja ya iso tenang, semuanya karena yang namanya sehat. Maka sehat itu sesuatu yang mahal. Harus kemudian dipertaruhkan, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, niki hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lah niki yang namanya mahmud alaih. Sesuatu yang perlu dipuji, bentuk pujian itu yaitu nikmat Allah. Salah satunya adalah sehat, yang lain banyak. Sementara ini di antara kula panjenengan kalau menamakan yang namanya nikmat, namanya rizki, kita sempitkan hadirin. Kalau yang namanya pokoknya di duit, wah ini nikmat ini, rizki. Ya, tapi gak di duit, waduh. Kayak musibah azimah, ya, musibah aku, ya, pedih gak ada duit. Padahal belum tentu gitu. Tetapi kan segalanya pakai uang. Iya, betul. Tetapi jangan itu dibahasakan dengan musibah. Ya, jadi kalau duit akeh, segalanya mulus lah. Tapi legana duit, waduh mampus awak pikir. Belum tentu yang demikian ini. Nah, nikmati yang ada, syukuri yang ada, sebab kaidah Al-Qur'annya sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Syukuri yang ada, sudah ada yang jenengan syukuri, engkau tambah dewe. Nikmat yang ada itu disyukuri, nanti tambah sendiri. Kalau kita mensyukuri yang ada, nanti nikmat demi nikmat akan datang bertubi-tubi kepada kita. Tapi syukuri dulu. Kaidahnya la in syakartum, nanti timbul azidannakum, sebab akibatnya di situ. Nah, kembali kepada bahasan kita. Nah, di dalam ungkapan hamd pujian itu biasanya di dalam kitab-kitab salaf itu sama dengan yang ada di dalam halaman 3 kitab kita itu, puji itu ada 4 macam. Dalam syarahnya ini juga sama. Pujian itu ada 4 bentuk hadirin. Ada hamdu qadimin li qadimin. Artinya pujian Allah kepada Allah sendiri. Contohnya di dalam Al-Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gusti Allah itu ya senikmat-nikmatnya yang kemudian kita pasrai, dan sebaik-baiknya penolong itu Allah. Itu padahal di dalam Al-Quran, berarti itu firmannya Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Ini pantas. Ya, itu. Kemudian lagi ada hamdu qadimin li hatisin, ya. Pujiannya Allah kepada makhluk. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada ungkapan ni'mal abdu innahu awwabun. Sebaik-baiknya hamba adalah dia. Sesungguhnya hambaku ini, mungkin sebelumnya nama nabi, adalah awwabun. Ya, Nabi Daud contohnya adalah nabi hambaku yang banyak bertaubat kepadaku. Allah memuji hambanya, itu urusan Allah. Kemudian yang ketiga, hamdu hatifin liqadimin. Ya.
hamdu hatifin liqadimin, pujiannya apa itu? Pujiannya hamba kepada Allah. Seperti kita memuji alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini hamdu hatifin liqadimin. Sedangkan yang keempat, hamdu hatifin lihatisin, pujiannya seorang hamba kepada sesama hambanya yang lain, makhluk kepada makhluk yang lain. Begini ini ya, ada yang membolehkan dan juga kemudian ada yang kemudian membolehkan, tapi harus hati-hati, dipaskan dengan siapanya ketika seorang itu memuji. Kalau kemudian ya sahabat memuji Gusti Kanjeng Nabi, wajar niku. Kemudian seorang anak memuji orang tuanya karena kebaikan-kebaikannya, nggih lumrah ngoten niku. Tetapi kalau kemudian makhluk memuji makhluk yang lain, yang ada tujuan-tujuan tertentu yang tidak disyariatkan, ini sing boten wonten, sing boten saya. Bisa jadi karena pencitraan, bisa jadi karena mudahana. Mudahana niku mencari muka. Ya isine muji tok mau niku mboten ansal. Yang demikian itu. Kalau selama biasa-biasa saja mboten napa-napa. Tiang sepuh katakan memuji anak, bagus nak, lanjut saya. Ya, ada seorang ustadz mengatakan pada santrinya, baik bagus, lanjut bagus. Mboten napa-napa. Motivasinya motivasi yang jelas. Ya, tetapi kalau tidak ada motivasi kebaikan, mboten sae niku. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ungkapan hadis dalam kitab Kasyifatus Saja niki ada ungkapan cerita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah niku cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat sesuatu yang dia suka, Kanjeng Nabi niku dawuh hamdalahnya ngeten. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Niki lek saged dihafal hadirin. Niki hamdalah Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya Allah, tatimmus sholihatu, sempurnalah amal-amal soleh kula panjenengan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Kita baca 3 kali hadirin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Kita ulang lagi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Niki. Jadi kalau kemudian melihat kebaikan, atau kita sudah selesai sholat, ba'diyah sudah kita kerjakan, kita pulang, sambil kemudian pulang kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bisa ibadah, bisa digampangkan melakukan kebajikan, bisa sampai di rumah dengan sudah ibadah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu masih dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha,
wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila Kanjeng Nabi melihat sesuatu yang beliau enggak suka, qala, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Niki rada dawa, kapan kula tulisaken mawon kapan-kapan kula suka akan jenengan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala keadaan, situasi, keadaan apa mawon, Allah itu memang tetap pantas untuk dipuji. Rabbi, wahai Tuhanku, inni a'udzubika, saya berlindung dumateng panjenengan ya Allah, min hali ahlin nar, dari keadaan penduduk neraka. Alhamdulillah ala kulli hal, Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ini biasanya diucapkan oleh Nabi mensikapi sesuatu yang beliau enggak suka. Tetap memuji Allah, ya, tetapi kemudian dia ditambahi berlindung kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Insyaallah saya tuliskan mawon hadirin. Insyaallah pengajian berikutnya kita berikan datang panjenengan. Nah, niki yang dilakukan oleh oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menutup apa yang bisa kita sampaikan ini selanjutnya tadi, wabihi, dan hanya kepada Allah, nasta'inu, kita meminta pertolongan, ala umurid dunya wa dini, atas berbagai macam perkara-perkara duniawi, wa dini, dan perkara-perkara agama. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kula panjenengan iki, kita harus kemudian punya keyakinan bahwasanya andai kata kula panjenengan bisa melakukan ibadah, bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kebajikan, itu bukan hebatnya kita, tapi hakikatnya kita sedang ditolong, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau itu ada di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita, kita tidak akan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Ya, sebab sombong dengan amal ibadah nanti munculnya ujub hadirin. Ya, bangga dengan ibadah. Padahal hakikatnya ibadah itu sing gampangna Gusti Allah. Bukan kehebatan dia sedang dimudahkan oleh Allah. Makanya sedanten dibalik nonton Gusti Allah. Sampai carane sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia memposisikan dirinya segalanya minta kepada Allah, dengan setelah itu dia ikhtiar kepada Allah, tapi kemudian segalanya dia minta kepada Allah. Abdullah bin Umar niku dalam keseharian kalau mau minta apa-apa, mintanya kepada Allah. Setelah itu dia melakukan ikhtiarnya. Ya Allah, sandal kula pedhot ya Allah. Kula kepengin sandal sing anyar. Ya, kula nyuwun datang jenengan untuk memberikan sandal sing anyar. Setelah itu dia ikhtiar, menyuruh budaknya pergi ke pasar untuk beli sandal. Sehingga sandal itu sampai ke depan dia. Alhamdulillah. Ya, sandal kok Gusti Allah dugi niki. Ya, datang ini. Memang seandainya tidak dimudahkan oleh Allah, enggak bisa orang seperti itu. Ya, itu. Dia pas makan, kok kurang asin. Ya Allah, kula butuh ya Allah untuk tambah asin ini ya Allah. Setelah itu dia ambil makan, ya
Sebab kalau bukan kekuatan Allah, tangannya nggak mungkin, kakinya nggak berjalan nggak mungkin. Sedanten Gusti Allah, betul-betul akidahnya kuat, tauhidnya kuat Gusti Allah. Sedangkan ikhtiarnya niki dia melakukan sendiri, hakikatnya sih gampang no Gusti Allah. Orang kalau sudah punya pemahaman yang seperti itu, melakukan kebajikan apapun, tidak akan dia mengatakan, ya, itu sebab aku itu kano sekali apa-apa itu. Ya itu. Kenapa? Dia sadar kalau toh kemudian kalau dia bisa berbuat itu, hakikatnya Allah. Ya. Musola itu sebab aku kan aku ya gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Nah, jadi hal begitu itu hadirin, itu yang harus kemudian kita kikis. Ya, hal-hal yang sebab kulon jenengan bisa segalanya, hakikatnya karena Gusti Allah. Jadi perkara-perkara duniawi yang jaluk tolong ten Gusti Allah, setelah itu ikhtiar dengan kemampuannya. Kalau toh kemudian dia ikhtiar gagal, hakikatnya dia tetap husnudzon kepada Allah. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ya. Kalau kemudian dia berangkat ke tempat sesuatu, ternyata di sana sudah telat dan sebagainya, padahal dia sudah ikhtiar gak telat, akhirnya tetap telat. Dia tetap husnudzon kepada Allah. Ya, ini yang terbaik. Ya. Berapa orang yang testimoni ya lewat YouTube-nya. Harusnya dia ini berangkat dengan pesawat itu. Tapi akhirnya di-delete, kemudian ini terlambat, akhirnya dia telat, digantikan orang lain, akhirnya pesawatnya jatuh ya di tengah laut. Alhamdulillah gak situ. Ya, padahal ya apa sih kok gak situ dan sebagainya. Tapi begitu tahu, ya Allah, memang Allah rahasia. Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan saja masalah duniawi, wadin, masalah agama pun jaluk pitulungan Gusti Allah. Minta pertolongan Allah. Ya, adin di sini ya maknanya di dalam syarahnya bisa at-ta'ah, bisa taat. Bisa wal ibadah, bisa ibadah. Bisa al jaza, maknanya din itu bisa jaza, maknanya pembalasan. Makanya maliki yaumiddin, ad-din itu biasanya kita artikan agama, tapi tidak harus. Seperti ini, maliki yaumiddin itu bukan agama maknanya, tapi al jaza, balasan. Kalau maliki yaumiddin, penguasa di hari agama, gak cocok kan ini. Tapi kalau maliki yaumiddin, maliki yaumil jaza, penguasa di hari pembalasan, cocok. Nah, makanya ad-din itu maknanya ya, dan bisa jadi maknanya bisa taat, bisa ibadah. Ya. Jadi seperti contoh nih hadirin, ya, kadang-kadang tulisannya salah. Di Majmu' Latif niku yang donga mantun Yasin niku hadirin ya. Ya. Biasanya kan kita mendengar doa setelah Yasin itu kan ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahfidzuka wa nastaudi'uka. Kalau di sini hadirin dinana. Padahal tulisannya ijazahnya dari Habib Abdul Haddad adyanana. Ya. Sedangkan makna adyanana bisa jadi taatina, ketaatan-ketaatan kita. Ibadah-ibadah kita minta dijaga oleh Allah. Ya. Kemudian diganti oleh sing nulis. Ya. Allahumma inna nastahfidzuka wa nastaudi'uka adyanan. Waduh, musuh agama-agama kita gak wis dinana. Salah, malah salah pemahamannya. Ya. Ya. Jadi akhirnya karena ini gadane Bayakub. Ya, kelosanya Bang, ya apa ya diganti? Iya, iku iso ganti. Gantian Bang, asline adyanana itu. Oh, iya tak kandhane nek sing nulis niku. Ya, ijazah wis ngono ae dhewe iki. Ya, lah kita ini
begitu ada dinana ya diwoco ngono ae. Ya, padahal seharusnya adianana. Ijazahnya sanadnya begitu. Yang kedua hadirin, ada yang kebalik di belakang. Saya masih ingat puluhan tahun diingatkan guru kita Habib Ahmad Ali terus. Ya, abahnya Habib Soleh. Ya, harusnya sholawatnya dulu baru warzukna. Ya, di dalam doa dan wasallillahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, kemudian warzukna. Ngoten diwali adin. Niki tulisannya kewali. Lah sopo saya sinulis? Ya mbuh sinulis waktu itu. Ijazahnya enggak begini. Wis kadung dituku saat ya mbuh ya diwali dhewe. Ya, ini. Jadi ya wasallillahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzukna, dan karuniakanlah kepada kami kamalal mutaba'ati, kesempurnaan mengikuti lahu kepada Kanjeng Nabi. Hu domirnya itu baliknya kepada ala abdika rasulika sayyidina Muhammad itu hadirin, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan kalau warzukna dulu ya lahu domirin balik kano, karena sholawatnya setelah itu ya harusnya sholawatnya ya ini warzuknya dulu, domirnya kembalinya ke belakang nggak ada, akhirnya domirin belakang nggak ada ya kembali akhirnya ya itu ya, makanya yang benar itu wasallillahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ditambahi wasalul malik langsung subhana rabbika rabbil izzati nggih monggo. Niki atau langsung ditutup walhamdulillahirabbil alamin nggih monggo. Nah, niku hadirin, dua hal niku ya padang diantara kita kadang-kadang bocone kalau sudah adiananan niku sing betul. Kalau sik dinana lah itu yang salah. Ya, kemudian wasallillahumma sholawati dhisik baru warzukna diwalik niku hadirin. Kula maos ngoten niku awal wasallillahumma dihentikan sama guru kita Habib Ahmad itu atau berhenti. Iki domire balik ke sholawat. Oh iya, ya. Dari situ sudah nggak pernah lupa saya. Diingatkan sekali oleh guru kita itu langsung saya nggak pernah lupa itu. Ya, jadi ini menjadi catatan kita lek maca dongane Yasin ngoten. Eman suarane wis enak dadano, kemudian dongane salah. Ya. Sajane suaranya pun enak, masya Allah pun, speakernya pun enak, suaranya enak, dongane kurang tepat, dongane salah, eman hadirin. Ya, nah niki hadirin, bicaranya seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup saya kira yang kita sampaikan niki. Sebelum kita tutup pengajian kita, itu ada fotokopi sak lembar hadirin. Ibu-ibu sudah pegang bu? Ya, sampun nggih Bu nggih. Ibu-ibu sudah pegang? Kalau dereng pegang kancane mawon, Bu. Pegang kancane pun lek mboten-mboten kentekan kancane sing kudu pegang. Nah, niki namanya ayatul kifayah. Terdiri dari 7 ayat Al-Qur'an dari surat yang berbeda-beda, suratnya sudah kita tulis. Saya sebelum baca ayatul kifayah ya, kita kemudian baca faedahnya niki. Faedahnya itu ya dari Imam Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar niku tokoh hadirin. Tokoh Yahudi yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Dan seringkali ucapan-ucapannya, pendapatnya dinukil oleh kalangan sahabat atau oleh tabi'in. Contohnya ucapan Ka'bul Ahbar niki
ceritanya dia tentang pembacaannya kitab Taurat yang dia lakukan. Niku ten maulid dibak niku. Al haditsu tsani an Atha ibni Yasarin an Ka'bil Ahbar. Ini Ka'bil Ahbar itu ini. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahida. Niku sampai akhir niku. Niki Imam Ka'bil Ahbar niki. Niku tokoh, niku ulama di zaman ya yang menguasai kitab Taurat. Beliau mengatakan begini hadirin tentang 7 ayat ini. Apabila aku membaca 7 ayat ini, ya, aku tidak pernah khawatir dan tidak takut akan terjadinya sesuatu, dan seandainya langit runtuh ke bumi, lana jautu, pasti aku tetap selamat. Niki bahasanya lamnya lam takkid asli nih. Lana jautu, pasti aku selamat. Niki ten kitab Maslakul Qorib Al Habib Thahir bin Husain bin Thahir halaman 82 halaman 83. Niki satu kitab sudah diijazahkan oleh guru kita Habib Bakir Muladawilah kepada kita. Ya, salah satu isinya ayatul kifayah niki. Niki penting hari ini dibaca nih. Lah iso dihafal ini. Ya, sebab kondisi hari-hari ini itu tahu-tahu terjadi gempa. Iya, lek sing logor pian gak apa-apa, Din. Saoma mau berat ngoten ya, tapi lek sudah baca ayat ini insyaallah aman. Ya, sing kena musibah sing gempa tang kono-kono bisa jadi hadirin Cipta Mulya itu bisa jadi di dalam ya ratusan lek kasir rada rono Cipta Mulya waduh lek kasir. Jadi semuanya bisa terjadi. Panjenengan ketika menaiki kendaraan baca ayat ini. Siapa tahu sak pinter-pinter lihe-lihenya sepedaan tapi lek ditobruk teko mburi kan gak kuat tadi. Sahabat kita itu Ustadz Ali Maki, Pakis Tumpang niku, ndamel enmek medal saking Masjid Nasruddin, alon hadirin. Selak badhe mucal ten mriku malih ngoten niku disikat teko mburi. Waduh sak pinter-pinter dhek golebak 2 bulan gak iso apa. Mek kembang kempis tok tempat tidur ngoten. Akhirnya nggih sembuh. Tapi kan jodoh hadirin, 2 wulan mboten iso ngulang mboten sano. Lah niki diwaos hadirin. Ya, minta kepada Allah selamat. Hakikatnya sing ngekek selamat Gusti Allah. Tapi hakikatnya kemudian kita ikhtiar dengan baca ini. Minimal yang kita baca Quran hadirin. Tidak lepas dari huruf per hurufnya pahala dari Allah. Ya. Jadi kepin selamat baca ini. Sekalipun namanya selamat tadi. Sekalipun jenenge Cak Selamat, kudu maca niki hadirin. Nah niki. Ya, saya baca, panjenengan tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Wa huwal ghafurur rahim.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Nggih, ayat yang terakhir agak panjang, jenengan berhenti terpundi monggo mawon. Ya, kurang lebih seperti itu. Kula ijazahkan ayat ini, pembacaan ayatul kifayah seperti sebagaimana dalam mendapatkan ijazah dari guru-guru kita. Ajastukum bihadil ijazah fi qiraati ayatil kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? 1 menit, 2 menit. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.